Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Angga Safaran, NPM 18 111 001 Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari resiko. Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian. Dalam pemahaman umum, risiko bisa menyebabkan timbulnya masalah, tetapi risiko juga bisa mendatangkan peluang yang menguntungkan. Manajemen risiko didefinisikan sebagai aktivitas organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan dengan risiko. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Selanjutnya yaitu pengertian risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, di mana telah menimbulkan kerugian bagi perbankan dalam bentuk finansial. Selanjutnya yaitu kategori risiko. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni adalah risiko kemungkinan terjadinya yang bersifat murni. Risiko ini biasanya bersumber dari alam. Contohnya yaitu gempa bumi yang terjadi di Kobe, Jepang. Gempa ini mengakibatkan saham-saham di Jepang di bursa Nikkei jatuh dan peranan modal asing mulai menarik dananya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan, tetapi memungkinkan terjadinya kerugian. Contohnya yaitu membeli saham, di mana ada kemungkinan profit ataupun sebaliknya yaitu rugi. Kemudian ada risiko statis, adalah risiko yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contohnya, ketidakpastian dari terjadinya sambaran petir, angin topan, dan kematian secara acak. Yang terakhir, risiko dari dinamis. Risiko dinamis adalah risiko yang muncul dari perubahan kondisi tertentu, perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi. Contohnya itu seperti hacker dan cybercrime yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Tujuan mengelola risiko perbankan. Tujuan mengelola risiko perbankan tersebut agar bank mampu mengkalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Adapun regulasi bank, Basel 1 pada tahun 1988, Bank of International Settlement atau BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan The 1988 Accord. Yang kedua ada Basel Capital Accord 1988, hanya mencakup credit risk dalam hubungan antara risiko dan kapital hanya sekedarnya 8% target risiko rasio kapital. Adapun Basel 2, sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada The 1988 Accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih dikenal dengan Basel 2. New Basel Capital Accord 2004 mencakup rencana implementasi 2006 sampai 2007, hubungan antara risiko dan kapital secara detail, market risk 1996, dan mencakup risiko pasar, kredit, operasional, dan lainnya. Maduni Rahman, NPM 18 111 Yang selanjutnya adalah slide 9, yaitu perbedaan antara Basel 1 dan Basel 2. Basel 1 fokus pada satu pengukuran, pendekatan risiko yang sederhana, dan satu ukuran untuk semua. Basel 2 fokus pada metode internal, lebih sensitif terhadap risiko, dan fleksibel diterapkan semua bank. Selanjutnya adalah slide 10, jenis risiko di sektor perbankan. Semua peraturan otoritas jasa keuangan nomor 18 POJK nomor 3 2016. Yang pertama adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Selanjutnya adalah slide 11, yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
Yang kedua adalah salah satu resiko kredit, yaitu resiko konsentrasi kredit. Resiko konsentrasi kredit merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar kelangsungan usaha bank. Contoh Maret 1993 Barclays Bank. Selanjutnya, resiko pasar. Resiko pasar didefinisikan sebagai resiko kerugian atas posisi neraca dan rekening administratif atau on and off yang muncul akibat pergerakan harga pasar seperti suku bunga, risiko tukar, dan sebagainya. Resiko pasar terdiri atas satu adalah resiko spesifik, adalah resiko akibat pergerakan negatif adverse movement. Harga suatu surat berharga karena faktor yang hanya berlaku bagi sekuritas atau penerbit yang bersangkutan. Kedua, resiko umum atau general market risk adalah risiko akibat pergerakan negatif adverse movement harga pasar surat berharga karena faktor yang berlaku bagi seluruh instrumen. Risiko umum dibedakan menjadi empat kategori, yaitu risiko suku bunga, risiko posisi saham, risiko nilai tukar, dan risiko posisi komoditas. NPM saya 18 1110026. Risiko likuiditas. Pengertian risiko likuiditas berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berlikuiditas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Permasalahan likuiditas perlu diselesaikan segera mungkin. Jika tidak, akan membawa bank pada permasalahan lain. Seperti di saat nasabah ingin mengambil uangnya, tetapi bank tidak memiliki dana, apalagi jika hal ini sering terjadi, maka dapat menghilangkan kepercayaan nasabah. Nasabah yang kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut akan mulai menarik dananya. Kemudian, bank yang akan kekurangan dana untuk menjalankan aktivitas bisnisnya seperti pemberian kredit yang juga akan mempengaruhi pendapatannya karena bank harus membayar bunga simpanan dan membayar kewajiban yang akan segera jatuh tempo. Untuk contoh lainnya itu pada saat krisis moneter di tahun 1998 di mana suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman. Penurunan bisnis akibat kurs rupiah yang anjlok ini menyebabkan tingginya kredit macet, yang kemudian nasabah yang merasa panik mulai berbondong-bondong untuk menarik dananya sehingga bank kesulitan dari sisi likuiditasnya. Kemudian risiko operasional. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal manusia, sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Peristiwa risiko operasional diklasifikasi menjadi dua faktor, yaitu berdasarkan frekuensi atau seberapa sering peristiwa itu terjadi dan dampak kerugian yang diakibatkan apabila peristiwa tersebut terjadi. Untuk jenis peristiwanya itu ada 4, tetapi yang dikelola bank hanyalah 2, yaitu low frequency high impact dan high frequency low impact. Risiko operasional sendiri dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, risiko proses internal.
Risiko proses internal itu digambarkan sebagai kelalaian dari proses atau prosedur suatu bank. Peristiwanya bisa berupa pencucian uang, kesalahan transaksi seperti teller yang salah memberikan pencatatan atas transaksi nasabah. Yang kedua, risiko karena manusia. Ini berhubungan dengan karyawan bank dan peristiwa ini dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, yang dapat mengakibatkan risiko manusia itu isu keselamatan dan kesehatan. Kemudian perputaran karyawan yang tinggi. Perputaran karyawan yang tinggi ini bisa saja karyawan yang baru tersebut kurang paham akan pekerjaannya. Oleh sebab itu, karyawan yang baru tersebut harus diberikan pelatihan. Contoh lainnya, terlalu bergantung kepada staf kunci. Karena di realnya ini ada beberapa bank yang tidak berani melempar kepada orang lain. Karena terlalu bergantung pada satu orang tersebut, di saat staf kunci tersebut misalnya sakit, maka akan kesulitan nantinya. Oleh karena itu, pekerjaan itu harus menyebar, memberikan kesempatan ke semuanya, dan tidak hanya bergantung kepada staf kunci. Yang ketiga, risiko karena sistem. Ini berhubungan dengan penggunaan sistem dan teknologi. Karena terlalu bergantungnya pada sistem dan teknologi, jika di saat server bank atau telkom mengalami masalah, maka akan mengganggu operasional bank yang mungkin saja operasional bank pada hari itu jadi terhenti. Bisa juga karena virus malware. Virus malware ini dapat mencuri data-data kita, baik itu berupa ID dan password. Kemudian mengambil alih mobile atau internet banking kita, yang kemudian dapat melakukan transaksi keuangan tanpa diketahui oleh kita. Yang keempat, risiko karena kejadian eksternal. Ini berhubungan dengan terjadinya peristiwa di luar kendali langsung bank. Contoh peristiwa yang menyebabkannya bisa karena peristiwa pada bank lain yang berdampak luas pada industri perbankan. Contohnya itu kegagalan pada Bank Lehman Brothers yang mengakibatkan risiko sistemik yang tidak hanya berpengaruh pada negara Amerika saja, tetapi negara-negara lain. Kemudian kebakaran, karena di bank itu ada aset nasabah, seperti dokumen sertifikat yang dijamin oleh nasabah di bank yang mengajukan fasilitas kredit. Untuk memitigasinya, maka bank itu harus memiliki brankas yang sudah tahan api. Contoh lainnya, kegagalan jasa layanan, misalnya listrik yang padam. Untuk memitigasinya, bank perlu di kantor menyediakan genset. Yang kelima, risiko hukum. Ini risiko dari ketidakpastian dalam kaitannya dengan hukum atau ketidakpastian dalam penafsiran. Selanjutnya, risiko kepatuhan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit, karena sumber dana yang dihimpun dari pihak ketiga itu tidak semuanya dapat dijadikan untuk pemberian kredit. Perlu untuk disisihkan cadangan, primary reserve, secondary reserve, giro wajib minimum di Bank Indonesia, dan ketentuan lainnya. Ketidakpatuhan pada ketentuan dapat terjadi
karena kesengajaan atau kelalaian yang dapat berakibat bank tersebut dapat dikenakan sanksi. Contohnya, berdasarkan pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK.03/2019. Bank diminta untuk melakukan pelaporan rutin ke OJK. Jika bank tersebut melanggar, maka dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis sampai pembekuan kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya, risiko hukum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/2009, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini dapat timbul karena peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikat agunan tidak sempurna, tuntutan dari nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian material bagi bank dan menurunkan reputasi pada masyarakat. Misalnya, ada gugatan ke pengadilan, tetapi proses pengikatan agunannya itu tidak sempurna atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku. Maka dapat memunculkan tuntutan balik dari debitur ke bank. Atau contoh lainnya itu ada komplain dari nasabah. Nasabah tersebut bisa saja melakukan tuntutan hukum kepada bank tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Lalu, risiko ini timbul karena berawal dari keluhan nasabah atau pelayanan bank yang kurang baik. Secara perlahan, apabila tidak ditangani secara serius, nasabah akan hilang kepercayaan pada bank dan pindah ke bank yang lain. Lalu yang berikutnya adalah risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu risiko ini timbul karena pertama, bank menetapkan strategis yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank. Lalu yang kedua, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif dan atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Lalu yang terakhir, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis berupa perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi mikro, dinamika kompetisi di pasar, dan yang terakhir perubahan kebijakan otoritas terkait. Lalu yang terakhir ada cara penanganan risiko. Penanganan risiko dilakukan dengan manajemen risiko yang memiliki dua aspek, yaitu pertama, mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang berisiko. Yang kedua, melakukan mitigasi dampak, yaitu melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila peristiwa yang berisiko tersebut terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.